Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 10 November 2023. Hari ini gereja memperingati Santo Leo Agung, uskup dan pujangga gereja yang hidup pada akhir abad ke-5 sampai pertengahan abad ke-6. Ia ketika dipilih menjadi paus menghadapi situasi yang kurang menguntungkan. Tetapi sekarang tanggal 29 September tahun 440, sebelum menjadi paus, ia diberi tugas untuk mendamaikan dua jenderal, Ateius dan Albinus. Karena pertikaian itu merongrong kekuatan Perancis melawan orang-orang barbar. Pada masa kepemimpinannya, ia menghadapi bid'ah-bid'ah yang subur pada waktu itu. Pelagianisme, Manikeisme, Priscillianisme, dan Monofitisme. Keempat-empatnya merongrong iman gereja. Maka ia langsung seperti Petrus menghunus pedang melawan para bid'ah itu. Tidak mudah karena muncul di mana-mana. Tapi dengan ketekunannya dan kesabarannya, umat diajak juga untuk melawan bid'ah itu. Ia juga pernah menghadapi persoalan bagaimana dengan para bid'ah yang kembali dalam bangunan gereja Katolik tetapi tidak mau melepaskan pegangan bid'ahnya. Namun ia berteguh, semua orang yang mau kembali ke gereja Katolik harus meninggalkan ajaran bid'ahnya. Dengan kepemimpinan Leo Agung ini, gereja kembali kepada jalan yang benar. Leo Agung tidak segan-segan menumpas para bid'ah, sehingga akhirnya gereja tetap berdiri dalam kebenaran sampai hari ini. Saudara-saudaraku terkasih, bacaan yang kita dengarkan hari ini diambil dari surat Paulus kepada orang Roma bab 15 ayat 14 sampai 21, di mana Paulus menegaskan ia menjadi pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, agar mereka juga diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menegaskan hendaknya kita berusaha cerdik seperti orang-orang duniawi ini cerdik, yang digambarkan dengan bendahara yang tidak jujur. Saudara-saudaraku terkasih, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan untuk titik permenungan kita. Paus Leo Agung tidak membiarkan bid'ah merajalela. Ia dengan berani menumpas mereka. Meskipun banyak tantangan, karena ia menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menegakkan iman. Maka sehebat apapun bid'ah,
akan dimusnahkan demi iman yang lurus. Yang kedua, kita melihat dari surat Paulus kepada orang Roma yang menegaskan ia dipilih menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itu artinya keselamatan diberikan kepada siapapun juga tanpa kecuali. Gereja tidak ego, gereja tidak eksklusif tapi inklusif. Pertanyaan permenungan kedua, apakah kita juga sudah mampu untuk menghadirkan gereja di mana-mana? Kepada siapapun kita wartakan itu, agar akhirnya banyak orang sungguh diselamatkan. Pertanyaan permenungan yang kedua, apakah saya dalam mewartakan kebenaran dibatasi oleh orang-orang yang sepaham dengan kita, atau kita tawarkan kepada siapapun juga tanpa kecuali, termasuk orang-orang yang tidak sepaham dengan kita? Harapannya seperti Paulus mewartakan Injil Kerajaan Allah kepada siapapun juga, kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, kita pun akan dimampukan untuk berani mewartakan Injil itu kepada orang-orang yang kita jumpai tanpa kecuali. Harapannya semua orang yang mengenal Kristus dan percaya akan mendapatkan kasih karunia Allah. Titik permenungan ketiga, kita mungkin heran mengapa bendahara ini bisa mengubah surat hutang. Bendahara pada waktu itu sangat memiliki kekuasaan akan harta benda sang tuannya. Tuannya tidak peduli, yang paling penting ia tidak rugi. Memang nampaknya benda ini baik, tapi tidak. Ia ingin mencari tumpangan di balik menurunkan utang, ingin mendapatkan keselamatan dari orang yang dibantu itu. Ketika ada orang berhutang, bendahara boleh menentukan berapa yang ia tulis. Bisa jadi orang yang berhutang kepada tuannya itu, ya seperti itu. Misalnya kepada orang yang pertama dikatakan, buatlah surat utang lain juga 50 tempayan. Memang itulah hutang yang asli. Tetapi ketika menulis surat hutang dengan bunga dan macam-macamnya ditulis 100. Nah, ketika orang yang hutang menulis 50, seakan-akan ia dibantu. Padahal itulah uang yang utang yang dia terima. Bagi tuannya yang penting ia tidak rugi. Dan justru sikap bendahara ini dipuji karena kecerdikannya untuk menyelamatkan nyawanya. Mengajak kita, kalau bendahara ini saja dalam hal duniawi menyelamatkan dengan cara itu, memutar otak,
Apalagi kalau kita mau mengejar kerajaan Allah, hendaknya harus lebih berjuang mengejar kerajaan Allah itu. Pertanyaan permenungan ketiga, sudahkah saya mengusahakan berpikir dengan keras bagaimana cara kita untuk mendapatkan kerajaan Allah? Semoga akhirnya dengan cara kita banyak orang betul-betul mengalami kasih Allah, bertobat dan diselamatkan. Semoga kita juga cerdik dalam mencoba mencapai memiliki kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Kau ingatkan lewat sabda-sabdamu agar kami berusaha semaksimal mungkin untuk dapat masuk dalam kerajaan-Mu. Semoga semangat dan cara Sang Pendahara menjadi semangat kami tidak kenal lelah untuk mencari keselamatan. Biarlah iman umat-Mu yang semakin menurun Engkau kuatkan, yang berhenti Kau dorong. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang sedang Engkau bantu agar mereka mengalami kasih setia-Mu. Biarlah akhirnya dengan itu semua mereka boleh mengalami sukacita. Untuk itu ya Bapa, berkati kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan agar kita tetap sehat. Biarlah akhirnya banyak orang juga mengalami kesehatan karena kita sehat. Terima kasih untuk segala upaya panjenengan untuk terlibat dalam gereja dengan cara masing-masing. Semoga dengan ini semua gereja semakin eksis melayani umat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau beri kesembuhan lewat dokter, perawat maupun obat. Yang telah meninggal Engkau beri kebahagiaan surgawi. Dan masih berjuang Engkau beri kekuatan, rezeki dan berkat. Saya mengundang semua untuk terus terlibat dalam gereja. Menjelang Natal ada baiknya kita ambil bagian dalam membersihkan gereja kita, sehingga kita dapat berekaristi dengan nyaman. Kesempatan untuk sakramen tobat anggap baik kalau betul dimanfaatkan, sehingga kita terbebas dari dosa-dosa. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.